seorang presiden, seorang gubernur, wali kota dan bupati, ataupun seorang camat, ataupun seorang lurah, ataupun kepala desa, hendaknya dia harus tahu siapa yang sedang dipimpinnya, agar kemudian ketika memimpin dia jujur, adil, sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang dimilikinya. Tidak boleh melebihi batas-batasnya, juga tidak boleh mengurangi hukum-hukum yang ada di dalamnya. Memimpin rakyat itu bukan persoalan mudah dan bukan persoalan gampang. Tidak semuanya pasti setuju dengan pendapat Anda, pun tidak semuanya akan kecewa dan kemudian marah dengan sikap Anda. Tetapi jadi seorang pemimpin, jadi seorang imam, harus tetap tabah, sabar, dan ikhlas di dalam memimpin. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang imam, harus tahu persis kondisi jamaah. Menjadi pemimpin harus tahu tentang kondisi umat sedang keadaan seperti apa. Maka kebijakan-kebijakannya insya Allah tidak berat sebelah. Kebijakannya akan lebih adil, akan lebih mengakomodir semua kehendak-kehendak yang dibutuhkan oleh rakyat yang sedang dipimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kayaknya sudah mulai ngantuk nih. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Ketahuan orang Sungai Deras banyak hutangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Yang dirahmati Allah, para alim, para kiai, terkhusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Teluk Pakedai, Kiai Saibaning, yang dirahmati Allah, pengasuh Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Kabupaten Kuburaya Kiai Haji Samsuddin, yang dirahmati Allah, pengasuh Pondok Pesantren Ainul Yaqin Kecamatan Teluk Pakedai Kiai Haji Nur Hasan, yang dirahmati Allah, Ketua Tanfidiyah MWCNU Pontianak Utara yang kebetulan satu rombongan dengan saya, Al-Ustadz Khalil Hamidin, yang dirahmati Allah. Ini kita doakan mudah-mudahan apa yang diniatkan dan dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Selamet Karyanto, sebelumnya saya ucapkan selamat Pak. Nggih. Saestu Pak. Saya ucapkan selamat. Kan selamat. Sisa-sisa uang kampanye masih ada Pak. Sudah habis. Kan masih ada tanah bisa dijual toh Pak. Ya kasihan kulo jauh-jauh toh Pak. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang agak membingungkan, kepala desa merangkap ustadz. Saya betul-betul merasa luar biasa malam ini. Baru seumur-umur ketemu kepala desa sekaligus merangkap ustadz. Dari kata sambutan panitia, sambutan kepala desa, sekaligus yang mimpin sholawatan. Ini pertanyaannya, apakah ini memang multifungsi atau justru mengurangi anggaran? Ini kayaknya ngurangin anggaran ini. Ini bingung saya ini, tapi nggak apa-apa. 2 tahun yang lalu
2 tahun lampau saya ketemu dengan 2 orang ini. Masa itu Pak Slamet Karyanto masih sebagai kepala desa. Dan beliau yang salaman sama saya. Saya masih ingat uangnya 1 juta, Bu. Masa lupa, Mas? Yang itu loh, Mas. Yang sampean minta didoain mudah-mudahan jadi anggota dewan itu loh. Ini Pak Kades, Pak Kades. Pak Kades ini, Bu, sudah saya doain mati-matian, Bu. Cuma saya dibayar apa coba? Rokok Marlboro 2 bungkus cuma. Wah, ini Kiai naas ini nih, Bu. Wah, kiainya suruh pagi siang malam anu Pak Kiai kula nyuwun pangapunten nyuwun anu Pak Kiai muka-muka kepilih jadi kepala desa blas. Jadi kepala desa semuanya angin lalu. Tapi ingat, malam ini kan bisa nambah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi malam ini kita dipertemukan oleh Allah. Tidak kurang-kurang kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini bukan hanya pertemuan di dunia saja, Pak Slamet. Mudah-mudahan panjenengan juga selamat dari dunia dan akhirat. Tapi kalau seandainya Allah mentakdirkan panjenengan terpilih jadi pemimpin, mudah-mudahan kepemimpinan panjenengan jadi maslahah bagi umat. Amin. Pak Kades, berhubung Anda sudah saya doakan 2 tahun yang lalu, walaupun sudah 2 tahun tidak apa-apa, saya terima mentahnya saja, nggak apa-apa ini. Malam ini saya banyak mendengar, ternyata di kampung ini banyak orang Sunda. Ada orang Sunda? Orang Sunda nah ayat ti mana ya coba cing? Di mana itu? Ciamis. Serius orang Ciamis itu, Bu? Ciamis. Tasik, naon deui? Garut. Teras, naon deui? Kok Sampang lu ah? Sampang ge Madura ke? Lah. Madura, bener Madura. Pon campur mawon niki lho. Campur mawon ge? Jadi ada yang nanya, Pak Ustadz ini sebenarnya orang apa? Saya orang Indonesia. Serius. Saya ini datok kulo asli orang Madura, Bu. Mbah kulo itu, bukan orang Madura sih. Mbah kulo itu asli Sampang. Oke, saya bandi, Sampang itu di mana? Hah? Madura. Serius Madura, Ustadz? Memang Sampang di mana, Bu? Masa Madura, Bu? Mbah kulo asli Sampang. Nenek kulo itu ada aroma Jawa dari Malang. Oke. Lah istri saya yang paling cantik di depan ini orang Cianjur, Bu. Saya culik dari bapaknya. Saya ingin membuktikan sama orang Jawa Barat bahwa orang Pontianak bisa menghipnotis. 24 tahun nikah dengan saya, enggak sadar kalau sudah saya akalin dia. Asli perempuan Cianjur, iya mah. Serius ini orang Jawa Barat ayatnya. Mangga urang sadayana. Coba cing. Pakai bahasa Sunda sanes? Sunda itunya. Kita pakai bahasa Sunda saja. Kayak saya bani nggak perlu kita pikirkan. Nggak perlu eta mah. Anu penting mah urang. Nya. Leki Madurana lain. Pak Imam Madura sampean. Ki Imam Madurana. Madura udah tak tahu. Madura KW nih gitu, Bu. Lah sampean Maduranya dipertanyakan coba. Saya pernah ditanya dengan orang, Pak Yai ini aslinya orang mana sih? Karena dulu kebetulan saya pertama ke Semarang sama temen, sama-sama nggak paham bahasa Jawa, Pak. Jadi ditanya sama orang di Semarang, turun dari kapal, Mas tiang pundi? Ya karena sama-sama nggak paham bahasa Jawa toh, Pak. Mas tiang pundi, teman saya yang di sebelah tiang listrik, Pak. Lama-lama cari makanan modalnya cuma 20.000. Sudah perut lapar, bahasa Jawa nggak paham, malah ditawarin makan jenang.
Ya otomatis saya sebagai orang Madura marah, Pak. Jenang itu dalam bahasa Madura tiang rumah. Wah, ini sembarangan orang Jawa Semarang ini. Orang lapar-lapar turun dari kapal suruh makan tiang rumah, coba. Mas. Akhirnya teman saya sok-sok pinter bahasa Jawa. Dia pegang ikan itu. Piro, Mbak? Sekawan ewu, Mas. Aduh. Berempe ini. Sekawan ewu. Bisik sama saya, Mas. Napa? Katanya sekawan, Mas. Iya, kita sekawan. Bilangin, kita sekawan. Iya, Mbak, kita sekawan, Mbak. Kita sekawan. Ya maksudnya, Mas, ini 4.000. Oh. Nggih. Akhirnya selesai makan, teman saya ngomong, Mbak, bahasa Madura tapi bahasa Jawa tapi logatnya Madura. Mbak, kulo, somo ini podo sepeniko kiyo, Mbak. Dari situ saya janji, ya Allah, suatu hari saya mesti belajar bahasa yang ada di Indonesia. Biar nggak diakalin. Kalau nanti saya pinter bahasa Jawa, insya Allah orang Jawa nggak bakal ngakalin saya. Nanti saya yang akalin orang Jawa. Alhamdulillah malam ini saya bisa ketemu sama Japon ini. Ini Japon sedanten nggih. Asli tiang Jawa apa Japon, Pak? Japon itu pilihannya 2. Jawa Pontianak nopo Jawa Pantang-Panting. Monggo. Nanti tak campur bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Jerman, saya campur bahasa Cina, dan terakhir bahasa Perancis. Emang Ustadz tahu? Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, malam ini saya itu kita ini enggak ngaji. Kita ini hanya ingin merekatkan hubungan ukhuwah Islamiyah. Setelah beberapa hari yang lalu, sesama anak bangsa kita melaksanakan kewajiban konstitusi. Bersama-sama kita datang ke TPS. Ke TPS masing-masing memilih calon pemimpin di masa yang akan datang. Seperti apapun hasilnya, yang pertama, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pilihan kita menjadi pilihan yang terbaik. Bisa memimpin masyarakat, memimpin orang-orang yang ada di daerah desa Sungai Deras ini. Sungai Deras ya? Harus deras nopo? Sungai Deras ini. Mudah-mudahan bisa memimpin bangsa dan negara dengan seadil-adilnya. Sebagaimana doa kita kepada Allah selepas salat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Di ujungnya ada kalimat waj'alna lil muttaqina imama. Semoga para pemimpin-pemimpin yang hari ini sedang menunggu keputusan, walaupun sesungguhnya keputusan Allah sudah ada. Di Lauh Mahfud Allah sudah tercatat. Ada nama Pak Slamet Karyanto di Lauh Mahfudnya Allah. Ada, Pak. Ada. Bahkan di samping-samping malaikat juga ada, Pak. Malaikat maut tapi, Pak. Nah, saya itu nggak usah takut, Pak. Nya, Bu. Halo, Ibu. Sok mangga takir, nya. Takir. Orang Jawa Barat mah, orang Pasundan mah, di mana-mana tempat mah moal jauh di masjid. Orang Sunda mah moal jauh di tajuk. Paham tajuk tuh, Bu? Lu Sunda naon ya teh? Tajuk mah surau atuh, Ibu. Oh, kalah sama orang Madura, iya mah. Yang namanya orang Sunda, orang Jawa, orang Madura, orang Bugis. Bugisnya ada nggak nih?
Agak kareba daeng. Pura nih mandre? Pura. Wah, dek pada. Oh, ternyata orang Bugis ini belum makan juga itu. Orang Madura, Jawa, Sunda, Bugis, Melayu. Kita adalah Muslim Indonesia. Sama iman kita kepada Allah. Sama rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita sama. Ketika kita salat menghadapnya juga sama. Bacaan yang kita baca di dalam salat pun sama. Karena persamaan-persamaan yang ada inilah, maka kita diikat dengan ilaqah ruhiyah, ikatan batin yang kuat. Kita tidak dipersaudarakan karena darah. Nasab kita berbeda, leluhur kita tidak sama, tetapi kita dipersaudarakan karena iman, karena sesama orang-orang mukmin, mau Melayu, mau Bugis, mau Sunda, mau Jawa, mau Madura, mau Banjar, mau Cina, selagi dia beriman kepada Allah, berarti kita semuanya adalah bersaudara. Dalam surah Al-Hujurat Allah mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesama orang-orang mukmin, urang sadayana teh kula sareng panjenengan setuju. Kita semuanya dipersaudarakan karena iman kita kepada Allah. Maka kata Allah, faslihu baina akhwaikum, saling berbuat baiklah di antara kalian. Yang satunya salah, nasihati. Yang satunya tidak baik, luruskan. Karena apa? Persaudaraan yang karena dasarnya iman akan lebih kuat dan lebih kokoh. Persaudaraan karena darah bisa saja terputus karena urusan harta. Persaudaraan karena nasab bisa saja bermusuhan karena jabatan. Tapi persaudaraan karena iman, insya Allah dari dunia hingga kelak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah, wattaqullaha, dan takutlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kalian semuanya mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini mari kita awali pertemuan kita. Mangga urang sadayana ngereng seteja para tretan, mongko para sedulur sedanten ngereng, mari bersama-sama bersyukur kepada Allah. Kita datang ke tempat ini, kalau bukan Allah yang menolong kita, tidak mungkin kita bisa duduk bersama. Tanya sama Ki Nur Hasan, tanya kepada Ki Saibani, tanya kepada Ki Syamsuddin. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, tak mungkin kita mau duduk bersama. Dan kalau bukan karena Allah dengan sifat kasih sayangnya menutupi kesalahan dan aib di antara kita, niscaya kita tidak mungkin mau saling bertegur sapa, apalagi saling bercerita di antara kita. Maka berterima kasihlah kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha baik. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah menegaskan seperti itu. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Mau seperti apapun keadaan kita, mau seburuk apapun kondisi kita malam ini, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah sematalah kita masih diperkenankan oleh Allah, masih mau mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan di jalan Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, sebab banyak di luaran sana saudara-saudara kita sehat, saudara-saudara kita kuat, saudara-saudara kita mampu dan punya kesempatan. Ternyata Allah tidak menolongnya untuk bertemu dengan kita malam ini. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi, selesai menciptakan arsy, selesai menciptakan segala sesuatunya ditata di seluruh alam semesta, maka kemudian Allah menuliskan di sisi arsy-Nya satu kalimat, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku, kata Allah,
mengalahkan batas-batas kemurkaanku. Jika Allah mengedepankan rasa marahnya, jika Allah mengedepankan rasa murkanya, maka niscaya kita tidak mungkin bisa bertatap muka malam hari ini. Allah dengan segala kebaikannya mau menutupi kekurangan kita, mau menutupi aib dan celah kita. Kemudian Allah membungkusnya dengan kebaikan-kebaikan di antara kita. Semoga ini pertemuan menjadi pertemuan yang mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Kades. Oh, Pak Kades. Sini sudah berapa hari nggak hujan? Berapa hari nggak hujan? Oh, pantesan nggak ada air minum. Enggak, bukan minta, cuma ngomongin aja. Ya, berhubung air minum belum datang, berarti ceramah saya berapa menit, Had? Pak Kades biasa ceramah di sini berapa menit? Astaghfirullahaladzim. Ceramah 2 jam, Bu. Tahu gitu saya nggak berangkat sekalian dari tadi. Olo kumaha ya teh. Tong lami-lami atuh ibunya. Sabar menit deui atuh ibu. Sabar menit deui ya teh. Ceramahna pangawasana sabar menit deui. Kulan 2 jam. Alah, sami-sami kene atuh ibu ah. Sok atulah tong lami-lami ibunya. Mugi urang sadayana teh diparingan sehat zahir batin, rezeki anu sae, suami anu setia. Ini saya mau balas dendam malam ini. Tadi kata sambutannya udah main sambian anu tadi kan? Ah, iya. Kan udah dikasih air ya. Oh, udah kasih air nggak jadi ya. Tuh jadi kades tuh sing bager atuh ah. Nya. Tong korupsi atuh ah. Sok hatur nuhun pisan ya teh. Iya saleresna mah Bu sanes baik-baik teuing gitu mah Bu. Biar enggak dibalas anu barusan teh. Bismillah, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Pak Kades bilang begini. Selamat datang beserta Ibu Nyai di acara ini. Luar biasa beliau setia mendampingi. Ngelihat nggak ekspresi istri saya? Tipis antara setia sama nggak percaya. Tipis. Kemana-mana kan orang nyangka, aduh Pak Kiai hade saya atau bagus. Naon anu bagus, Ibu Nyai sok ngiringan wae katanya kan. Oh bagus ibu ustadahnya ikut terus. Bukan bagus atuh Pak, curiga sudah. Terima kasih Pak Kades ya. Insya Allah nanti saya pulang ribut sama istri ini mah. Yakin ya mah, jadi rujak saya nyampe di rumah. Atuh Bapak, ya leres ya keluarga Keraton Cianjur ya mah. Istri itu. Teman-teman Nahdlatul Ulama ini kan banyak pengurus Nahdlatul Ulama nih. Saya lupa tadi pengurus Nahdlatul Ulama dari semua tingkatan mulai dari cabang MWC sampai kepada ranting. Saya kalau di Nahdlatul Ulama dijuluki singa podium NU Kalimantan Barat. Itu di podium. Di podium, mau nih pentas gue lihat mic nih Pak. Apalagi micnya macam ini. Mantap ini. Ini punya siapa sonnya ini? Sonnya punya sampean. Jangan anu ngaku aja. Punya sampean. Punya siapa ini Pak? Punya siapa nih? Oh panitia. Punya desa Pak Kades. Pengurus masjid. Pak siapa namanya? Mana Pak Rifai? Pak Rifai. Pak Rifai absen Pak Rifai. Mana yang baju merah? Wah ini ngumpet ini. Padahal saya mau doain yang punya son nih. Kalau memang sonnya ini gratis malam ini, saya doakan masuk surga sama sonnya sekalian. Nanti di depan surga ketemu sama Pak Kades.
Pak Kades udah 50 tahun di depan surga nunggu yang punya son. Ketemu di pintu surga. Ini siapa ya? Lagi mikul son. Paripai Pak Kades. Paripai mana? Itu yang punya son. Kenapa itu harus bawa son? Di surga mah sudah lengkap. Itulah gara-gara Ustadz Zen. Saya didoain masuk surga sama sonnya sekalian. Maka diijabah malam ini. Bu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Semua orang itu wajib menuntut ilmu. Masalah pinter nggak pinter, masalah ngalim boten ngalim itu bukan urusan. Yang wajib itu hanya menuntutnya. Selepas menuntut ilmu, insya Allah kebodohannya akan hilang. Setelah kebodohannya hilang, insya Allah ibadahnya menjadi ibadah sing sempurna. Kalau sebelum belajar, sebelum datang ke majelis taklim belum tahu doanya salat, selepas pengajian insya Allah bisa baca doa salat. Ini bukan baik, ini kebangetan. Coba air. Ini 4. Air semua tadi. Ya Allah, baik betul lah bang nih. Nggak ada yang lain ke bang? Agak-agak hitam sikit tuh bang. Itu kopi namanya bang. Masya Allah. Umi. Nih Mi. Umi kan sudah bilang kalau pengajian Abi pasti banyak airnya. Nih. Oke Hasan. Nih kesehatan sehat. Pleman berbek lagi bener. Paham berbek pak? Hah? Sakit tabut pak. Saya punya cerita orang Madura pak. Ada ibu-ibu orang Madura mau berangkat kerja, nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Madura di Indonesiakan. Pagi-pagi dia berangkat kerja, tiba-tiba hujan. Karena hujan nggak bawa mantel di sepeda motor, mampirlah di rumahnya orang Melayu. Yang orang Melayu nanya sama Madura, mau kemana bu? Taunya cuma satu, kerja. Diem dia. Oh, mau kemana bu? Dikirain sama ibu ini yang Melayu nggak paham kerja. Mau kemana bu? Mau berlaku. Paham berlaku pak? Ala kowa. Tapi di Indonesia kan mau kemana bu? Berlaku. Sama siapa bu? Bersatu. Maksudnya sendirian pak. Ini kewajiban Pak Selamat ini. Kalau udah jadi anggota dewan nanti orang Madura teng mriki, panggil ke rumah jenengan, tes bahasa Indonesia. Pasti banyak yang salah. Di Siantan itu tanya Ustaz Kholi Hamidin. Di Siantan orang Madura itu bang, rata-rata nggak pakai helm pak. Mau lampu merahnya itu merah asli merah, lewat aja dia. Ditanya sama polisi, Pak, kok langgar lampu merah? Saya nggak tahu kalau bapak ngumpet di situ. Rupanya polisinya ngumpet di pinggir jalan. Bapak tahu peraturan lalu lintas? Oh ya tahu pak. Kenapa nggak pakai helm? Pak begini pak ya. Helm itu kalau dilemparin itu pasti pecah pak. Tapi songkok saya ini nggak mungkin pecah pak. Mau ditabrak pesawat juga songkok saya nggak pecah pak. Kata polisi, bukan masalah pecinya, kepala elu. Tadi langgar lampu merah. Tahu saya pak. Baik. Bapak tahu kalau merah itu apa? Berhenti pak. Kalau kuning hati-hati. Kalau hijau, oh nggak ada hijau pak. Lah itu lampu merah, kuning, hijau. Astagfirullahaladzim. Bapak ini ngotot. Udah salah ngotot lagi.
Itu bukan hijau, Pak, itu biru daun. Ya kan, serius kan? Madura itu banyak imbuhan kata, Pak. Kalau hijau itu biru semua, tapi tergantung birunya. Kalau hijaunya Scotlight seperti ini, itu namanya biru juga. Biru apa ini? Ompos. Asal gelap seperti ini apa? Biru, Pak. Biru apa? Biru daun. Bagian biru bukan biru, Pak, bungu. Itulah keunikan bahasa di Indonesia. Tetapi insya Allah perbedaan itu tidak bisa menyebabkan kita berpecah, tapi justru perbedaan itu yang harus menguatkan persatuan di antara kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Belajarlah ketika kita salat, banyak bacaan yang dibaca oleh Nabi atau kalimat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau akan memimpin salat berjamaah, setidaknya ada 20 riwayat yang berbeda dengan kalimat yang tidak sama. Ada kalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau menjadi imam, ketika Rasulullah akan bertakbir, beliau melihat dulu ke belakang, memastikan siapa makmumnya. Kadangkala beliau mengucapkan istaw wa tarasu. Kadangkala Nabi mengucapkan kalimat aqimu sufufakum. Kadangkala Rasulullah mengucapkan kalimat sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ada kalanya beliau menggunakan min iqamatis shalah. Sesungguhnya Nabi ingin menginspeksi para jamaah yang ada di belakang beliau untuk meluruskan saf dan barisannya, untuk mengokohkan barisan-barisannya agar tidak ada celah di antara para makmum yang sedang berjamaah. Ini sedang menunjukkan kepada para pemimpin-pemimpin, baik pemimpin yang paling tinggi dalam struktur negara, seorang presiden, seorang gubernur, wali kota dan bupati, ataupun seorang camat, ataupun seorang lurah, ataupun kepala desa, hendaknya dia harus tahu siapa yang sedang dipimpinnya, agar kemudian ketika memimpin dia jujur, adil, sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang dimilikinya. Tidak boleh melebihi batas-batasnya, juga tidak boleh mengurangi hukum-hukum yang ada di dalamnya. Maka malam ini Pak Slamet Karyanto yang pernah 2 periode menjabat sebagai kepala desa, termasuklah Ananda Sahrusyam yang malam ini sudah 2 tahun memimpin desa ini. Memimpin rakyat itu bukan persoalan mudah dan bukan persoalan gampang. Tidak semuanya pasti setuju dengan pendapat Anda, pun tidak semuanya akan kecewa dan kemudian marah dengan sikap Anda. Tetapi jadi seorang pemimpin, jadi seorang imam, harus tetap tabah, sabar, dan ikhlas di dalam memimpin. Sama dengan ketika kita memimpin salat, hendaknya seorang imam harus tahu kondisi apa yang sesungguhnya sedang terjadi di antara jamaah. Maka salatnya, kata Nabi, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat akan membahayakan salat, khawatir menghilangkan tumakninahnya. Tapi jika terlalu lambat, khawatir engkau mengganggu kebutuhan orang lain yang sedang berjamaah bersamamu. Maka oleh karenanya, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang imam, harus tahu persis kondisi jamaah. Menjadi pemimpin harus tahu tentang kondisi umat sedang keadaan seperti apa. Maka kebijakan-kebijakannya insya Allah tidak berat sebelah. Kebijakannya akan lebih adil, akan lebih mengakomodir semua kehendak-kehendak yang dibutuhkan oleh rakyat yang sedang dipimpinnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka malam ini, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Sekira tanggal 6 atau tanggal 7 sekarang. Insya Allah besok sekira jam 2 atau jam 3 saya berangkat penerbangan ke Ketapang, karena masih ada beberapa jadwal yang harus saya selesaikan. Kalau bicara capek, capek. Secara fisik saya capek. Tetapi ketika bertemu dengan panitia dan jamaah, rasa capek itu perlahan-lahan mulai hilang. Kalau ditanya, apakah perjalanan dakwahnya menyenangkan? Tidak ada perjalanan dakwah itu yang menyenangkan. Tetapi perjalanan dakwah itu menjadi indah kalau di dasarnya ada keinginan kuat untuk mensyiarkan agama Allah, untuk menyebarkan kebaikan,
dan menebarkan rasa kasih sayang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, malam ini, pertemuan ini mudah-mudahan bukan hanya pertemuan di dunia, tetapi kelak kita akan bersama-sama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bu, Ibu, Ramadan berapa hari lagi? Berapa hari lagi, Bu? Ramadan insya Allah 23 hari. Kalau Ramadan kurang 23 hari, apa persiapan Ibu menghadapi Ramadan? Apa yang Ibu persiapkan, Bu? Kolak. Baik. Berarti 53 hari lagi kita akan menghadapi Lebaran. Wah, hafal semua Ustaz. Apa yang Ibu siapkan Lebaran nanti? Air kaling, kue kering, apa lagi? Bu, perbanyaklah berdoa kepada Allah di bulan Sya'ban. Kalau Nabi ketika masuk bulan Rajab mengajarkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka ketika Sya'ban sudah datang, semoga Allah memberikan barakah bagi kita semuanya di bulan Sya'ban. Amin. Dan Allah memanjangkan usia kita hingga Ramadan yang akan datang. Insya Allah pertemuan malam ini adalah bentuk tarhib Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan Karim, di mana Allah telah menjanjikan berbagai macam nikmat, nikmat ampunan, nikmat kasih sayang, dan nikmat pembebasan dari siksa api neraka. Mari kita persiapkan hati yang tulus, persiapkan iman yang kuat untuk menghadapi Ramadan, di mana Allah menyiapkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Ibu, Bu, pilih kaya apa miskin? Pilih kaya apa miskin? Pilih kaya apa miskin, Bu? Ya, kaya apa miskin? Mana Bu Kades? Ada Bu Kades? Mana yang Bu Kades? Bu Kades, boleh saya tanya Ibu? Ya, Ibu Kades, pilih uang 100 juta, tapi suami nggak pulang 2 bulan. Ini lagi balas dendam ini, Pak. Atau punya uang 50.000, suami selalu di rumah. Pilihan sulit, Ustaz. Sangat sulit ini. 100 juta tapi suami nggak pulang-pulang 2 bulan. Atau 100.000, 50.000, suami di samping ibu terus. Pilih mana? Hah? Pilih mana? 100 juta, dengerin. Istrimu sudah tidak peduli dengan dirimu. Ternyata. Atau di mana-mana tuh Bapak. Ibu, di mana-mana manusia itu seperti itu kata Nabi. Bukan cuma Ibu Kades. Ibu Kades itu hanya contoh nyata. Sebenarnya kalau ditanya ini teh, misalnya yang hadir ini 300 orang. Paling yang tidak suka dunia cuma saya. Itu bohong. Kata Nabi, nih kata Nabi, dangukeun tentunya. Seorang Sunda mah kupingkeun, dangukeun. Ciabon reng meturah, ngereng perengaki. Kalau manusia itu dikasih lembah yang isinya harta semua, law kana libni adam wadiyan min malin labtagha thalithan. Seandainya manusia itu diberi harta melimpah, 2 lembah isinya harta semua, apakah dia cukup? Enggak. Kurang.
Tanya saja sama Pak Kades. Pak Kades baru merintah 2 tahun. Pak Kades mau kan 2 periode? Ini kan manusia, ini manusianya. Kata Nabi, kalau manusia itu dikasih harta, hartanya 2 lembah, apakah mereka cukup enggak? Labtagha thalithan, niscaya mereka masih minta harta 1 lembah yang ketiga. Jangan jauh-jauh Pak Imam saja, Pak Imam masjid. Pasir asman panjenengan. Sira? Syafi'uddin. Ustaz Syafi'uddin. Kalau besok pagi ada yang azan, hayya 'alas shalah. Ustaz Syafi'uddin di depan pintu. Tiba-tiba ada yang telepon. Assalamualaikum Ustaz Syafi'uddin, imam masjid Sungai Deras. Siap Pak. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Ini Pak Ustaz, uang yang saya janjikan kemarin 10 miliar, silakan ambil sekarang. Pertanyaannya, apakah Ustaz tetap masuk sholat subuh, atau balik kanan ambil 10 miliar? Lemak manis sekali dia jawab. Sholat subuh Pak Ustaz. Mana caya? Ini wajah-wajah mata duitan juga rupanya. Tak ada. Uang pun tiada nak kata. Buang ke uje. Mana mau? Ustaz, ini 10 miliar Pak Ustaz. Oh enggak Pak, bisa enggak nunggu habis subuh? Enggak bisa. Selisih 1 menit, uang saya kasih orang. Weh, berdesot balik Pak. Atau orang pun tiada nak berdesot dia. Bedelas. Orang ketapang kata bedelas. Menesebanik kema. Udahlah, saya ganti bahasa Madura lah, biar gampang. Ngereng saya Madura bani. Orang benik kema. Cuma sampai kan 10 miliar Pak. Jangankan sampai 10 miliar. Tengok besok nanti. Ibu-ibu banyak enggak sholat zuhur gara-gara ngantri BLT 300.000. Bukan di sini Bu, Pontianak banyak itu. Sini, itu kan contoh beda Pak. Lah manusia itu, apa yang membuat mereka itu merasa puas? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab, wallahu yatubu ala man taba." Tidak akan pernah merasa puas manusia itu sampai mereka itu dimatikan oleh Allah. Nah sekarang, bukan persoalan ini hidup banyak uang apa tidak. Bukanlah persoalan ini uang kita sedikit apa tidak. Tapi persoalannya apakah dengan yang banyak kita makin bersyukur, atau justru ketika sedikit yang pandai bersyukur. Karena banyak di antara kita menganggap bahwa dengan berlimpahnya materi itulah yang menyebabkan kita bahagia. Hingga kemudian kita mengupayakan bersusah payah mencari uang, mencari rezeki. Berangkat ke sungai. Yang tukang pancing. Ada yang tukang mancing udang galah. Banyak. Bang. Abang. Weh, yang biasa mancing tuh. Ya besok. Sebelum abang mancing jam 5 pagi. Kalau air lagi hangat. Apa Ustaz tahu? Saya pernah diajak mancing kawan. Udang tak dapat, buaya yang keluar. Bang, yang punya laut itu Allah. Yang punya sungai itu Allah. Yang ada di dalamnya semuanya milik Allah. Kenapa kita ini lupa kepada Allah yang menciptakan semuanya itu? Laporan dulu sholat subuh. Doa dulu sama Allah, ya Allah. Selepas ini saya akan melaut. Selepas ini saya akan ke sungai. Selepas ini saya akan mancing galah, udang galah. Ya Allah, tolong ya Allah, perbanyak udang galahnya. Allah baik. Bang mancing baru dapat 1 jam. Bukan udang galah saja yang keluar, puaka pun keluar juga. Baik Allah. Tapi ingat, kita punya cara yang baik juga kepada Allah.
Jangan kita meminta rezeki kepada Allah, tapi tidak mau menyembah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang mau berangkat ke sawit, yang baik, yang kerja tukang, apa itu? Pupuk. Yang ada tukang pupuk, hati-hati waktu mupuk. Di Sungai Ambawang banyak kerja pupuk. Yang dibawa 1 karung suruh habisin pupuknya. Malah nyisa. Kok nyisa ibu? 20 kilonya bonus Ustaz. Kejadian. Jangan sampai pekerjaan yang halal dirusak oleh perkara-perkara yang tidak baik itu. Yang kerja dodos. Dodos Pak. Yang ngambil sawit itu dodos ya. Yang kerja sawit, jangan lupa waktunya zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simpan dulu alatnya. Ambil air wudhu. Pak Ustadz, badan saya masih kotor. Bawalah pakaian dari rumah. Carilah air yang bersih. Walaupun itu hanya di hutan, sholatlah di situ. Selepas nanti sholat, mulai kerja lagi. Asar, jangan lupa. Karena tidak sedikit di antara kita zuhur tidak mau sholat karena sibuk dengan pekerjaan. Asar tidak sholat karena perjalanan pulang. Maghrib ketinggalan karena baru nyampe rumah kecapean. Mau sholat isya ketiduran karena lelah dan letih. Mau sholat subuh bangunnya jam 7. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan berkah dalam hidup? Bagaimana mungkin Allah akan memberikan kebaikan yang lebih dari hidup? Sementara kita sendiri lupa dan lalai kepada perintah Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semuanya orang-orang yang beriman untuk melaksanakan perintah Allah? Salah satu yang paling wajib adalah salat kita. Sering saya sampaikan di setiap majlis, salat kita menentukan hidup kita. Salat kita menentukan kematian kita. Salat kita bahkan menentukan tempat kita kelak di surga apa di neraka. Salat kita tidak membutuhkan waktu yang lama. Salat kita waktunya sebentar. Kalau kita salat paling lama antara 5 dan 10 menit. Tapi waktu kita duduk di warung kopi, berapa menit kita habiskan waktu di warung kopi? Ini yang suka ngopi, Pak Kades biasa ketemu dengan saya. Pak Kades, kalau ngopi berapa menit Pak Kades? 10 menit kali banyak. Ada yang protes dengan saya pagi-pagi. Saya biasa tengok habis sholat subuh tuh di Kota Siantan banyak bapak-bapak yang sudah nongkrong di warung kopi. Jam 6 subuh dia udah di warung kopi. Saya tanya kan dia, Pak, apa pula jam 6 nya ada di warung kopi? Emang istri bapak tak bikin kopi di rumah? Bukan tak buat, Pak Ustaz. Kita minta baik-baik dengan dia habis sholat subuh, Mak, bikinkan kopi. Bikin seorang. Dengan bini seorang dikata begitu. Saya bilang, Pak, mungkin cara bapak yang kurang tepat waktu minta tolong sama istri. Seharusnya macam apa Pak Ustaz? Nah, mulai besok bapak-bapak yang jarang dibuatkan kopi sama istri pagi-pagi, ngomong baik-baik. Bangun tidur, saya biasa tanya sama istri saya itu. Saya biasa dengan istri sebelum sholat subuh jam 3:30, saya sudah tepuk. Umi cantik, bangun. Kita sholat tahajud yuk. Kan enak. Ustaz, bangunin istri pakai apa? Pakai kaki. Bobo. Mulai besok. Halo ibu. Bu, halo. Suami manggil apa ibu? Hah? Bebek. Oh. Ternyata di Sungai Deras ada bebek juga ya? Mulai besok nggak apa-apa tuh biasa nama orang Sunda kan banyak nama adek, dedek ya. Kalau umur 20 tahun mama masih enak bapak. Istri umur 20 tahun masih cantik-cantiknya dipanggil dedek mah masih bagus tuh
Halo Dede. Kalau umur 70 tahun coba dipanggil Dede. Tapi nggak apa-apa, Pak. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan tema malam ini nih, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW memperkuat kecintaan dan meneladani akhlak Nabi SAW. Guru kita ini, Kiai Saibani ini, kalau manggil istri kan luar biasa. Panggil apa Kiai? Bagilah Kiai. Tips sederhana Kiai, biar istri sayang kita. Nggak ada Kiai. Kiai Hasan, manggil istri apa? Bu Neni. Bahasa Lembo itu. Bu Neni. Kiai Samsudin, manggil istri apa? Tebing. Aduh, cung saran boleh. Aduh. Alah, siapa cebing sekinto Kiai? Mas. Kali garwani panggil napa? Nduk. Ji, Mas Slamet napa? Panggil apa sama istri? Hah? Mama. Aduh ya. Halo Mama. Gak apa-apa, malah bagus. Cih, jenengan. Nggih, paling ujung. Panggil istri napa? Neng. Kata Neng ini mengingatkan saya ceritanya orang Madura. Serius, Bu. Wah, ini kayaknya udah selesai waktu saya ini. Main terus-terus aja Bapak ini. Jam sabar aja. Wah, 2 menit lagi. Jadi ceritanya ada orang dari Madura, Pak. Kenapa saya selalu cerita Madura? Karena orang Madura itu lugu. Karena lugu jadi lucu. Serius. Jadi ada orang Madura kaya baru jual tanah, Pak. Berangkat ke Jakarta. Nah, setelah sampai di Jakarta, pengen beli CD dangdut. Cuma nggak bisa ngomongnya karena ngomongnya orang Jakarta pakai bahasa Betawi. Nyampe di Jakarta duit banyak nggak bisa ngomong. Ngomongnya cuma pinter bahasa Madura. Akhirnya yang ditunjuk cuma CD, Pak. Sekali ketemu yang jualan CD langsung ditunjuk. Bang, berapa? Yang mana, Be? Be. Iya, Babe. Oh, iya ini. Oh, CD. CD player. Iya. Si penjual menjawab, goceng. Berapa? Goceng. Mau nanya gengsi kan orang Madura? Enggak nanya, enggak tahu. Goceng itu berapa? Akhirnya seluruh pasar ditanya semua. Berapa goceng? Semua goceng. Akhirnya kembali ke toko yang pertama. Dek, tadi saya tanya ini. Tadi adek bilang berapa? Saya bilang goceng, Be. Oh. Madura ini punya akal. Ya kalau adek masih bilang goceng, saya tawar nang ning nong saja. Yang orang Jakartanya bingung. Nang ning nong itu apa, Pak? Kaki cong seri cong depan cong itu. Iya tadi kan adek bilang goceng. Kalau goceng itu berapa? Goceng itu 5.000. Oh, 5.000. Ya udahlah saya minta nang ning nong. Lah, nang ning nong berapa? Nang ning nong itu 3.000, Dek. Ternyata orang Madura, kalau orang Madura itu dikerasin dia lebih keras, Pak. Kalau orang Madura dilembutin dia lebih lembut. Tanya sama Ki Hasan. Orang Madura itu, Pak, kalau orang lawan bicaranya itu nunduk, dia lebih nunduk, Pak. Tapi kalau orang Madura lawan bicaranya keras, dia bisa lebih keras. Akhirnya si yang Betawi tadi, ya udahlah Pak, saya ngalah sama Bapak. Saya kasih nang ning nung saja. Maka saya minta maaf kalau ceramah di mana-mana. Betul kata Ustadz Syahrul Syam, kata Pak Kades,
Kalau saya langsung live streaming itu sering nanya jamaah, Pak Kiai ini sebenarnya orang apa? Kadangkala Pak Kiai ngomong ngomong Padang, kadangkala ngomong Jawa, kadang Madura, kadang Sunda, kadang Melayu, kadang bahasa Arab, kadang bahasa Inggris. Saya bilang tergantung yang saya ajak bicara siapa. Insya Allah. Kenapa? Karena saya sangat mencintai bangsa Indonesia, walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga kebersamaan, jaga kekompakan di antara umat. Mumpung hari ini bulan baik dan akan memasuki bulan Ramadan yang sangat baik, kita persiapkan kebaikan-kebaikan di antara kita. Ulama besar kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengingatkan, ada 3 perkara yang dapat menyebabkan akal kita ini dikuatkan oleh Allah. Ada 3 perkara yang akan menyebabkan kita ini dicerdaskan oleh Allah. Yang pertama, majelisnya para ulama. Kita duduk bersama para kiai pimpinan pondok pesantren. Beliau-beliau ini adalah warathatul anbiya, penerus para nabi. Bukankah Allah memuji para ulama? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya di antara orang-orang yang disebut ulama itulah mereka hatinya yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama yang hatinya selalu terpaut dan terikat kepada Allah dan Rasulnya. Hatinya selalu menumbuhkan dan menimbulkan rasa takut dan khawatir jangan-jangan Allah tidak ridho akan dirinya. Maka kemudian para ulama mengayomi umat atau himayatul ummah. Ulama yang menjaga kita dengan ilmunya. Ulama yang menjaga kita dengan doa-doanya. Ulama yang menjaga kita dengan nasihat-nasihatnya. Maka sering-seringlah kita duduk di majelisnya para ulama. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dapat menguatkan akal dan mencerdaskan pikiranmu, duduk di antara majelisnya orang salih. Sebab orang salih, orang-orang yang hatinya senantiasa baik dan mengajarkan kebaikan di jalan Allah, insya Allah orang-orang di sekitarnya akan secara perlahan-lahan juga akan mengikuti kepada kesolihan hidupnya. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Maka oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah, jika seandainya ucapan-ucapan kita tidak bermanfaat dan malah menimbulkan kekacauan-kekacauan di antara kita, apakah tidak lebih baik kita menjaga lisan ini untuk tidak membicarakan sesuatu hal yang buruk? Kalaulah memang tidak mampu mengucapkan kalimat yang baik, apa pesan Nabi? Qulil khair awil yasmut. Bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, cukup mendiamkan lidahmu untuk tidak berbicara jika seandainya pembicaraanmu menimbulkan masalah di antaramu. Maka para jamaah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, saya merasa berbahagia malam ini bisa dipertemukan dengan jamaah. Walaupun pertemuan kita yang terakhir 2 tahun yang lalu, tapi insya Allah kekompakan jamaah masih sangat luar biasa. Sebagaimana doa dan harapan Pak Kades tadi, mudah-mudahan desa ini menjadi desa yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi desa yang selalu Allah datangkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan keturunannya jadi anak yang solih dan solihah, amin. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jauhkan musibah dan Allah dekatkan rahmah di antara kita. Ibu, mulai besok setiap mau tidur, setiap kali mau tidur, cari anaknya, apalagi anaknya yang masih kecil, usap kepalanya sebelum tidur, karena doa ibu adalah doa yang mustajabah. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Thalathatu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua kepada anaknya. Besok atau malam ini mulai, yang masih punya anak kecil ataupun yang masih dalam pendidikan, datangi anaknya.
terutama oleh ibu. Bu, pegang kepala anaknya, kemudian doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan anaknya ahli ilmu, mudah-mudahan Allah jadikan anak salih. Pegang kepalanya, pas di ubun-ubunnya. Yang pegang anak kecil silakan pegang, Pak. Ini doa dari Nabi. Pegang kepala anaknya, ya, bukan kepala sebelahnya ya, kepala anaknya. Laki macam itu kesini sebelah saya pemari. Pegang kepala anaknya. Ikuti doa saya, doa Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak saya ini orang yang faham dalam agama, dan jadikan dia orang yang alim di dalam ilmu ta'wilul Quran. Dan doa ini Rasulullah bacakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi, karena anak dari paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Setelah dewasa, Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat yang dijuluki Al-Abadillah, atau sahabat yang bernama Abdullah, yang sangat alim di bidang ilmu ta'wilul Quran. Kalau bapaknya Ustadz, boleh. Doa untuk bapaknya boleh. Nanti malam pas mau tidur, pegang kaki suami ibu. Iya, pegang kakinya. Doanya ada. Bacakan apa Ustaz? Ayat kursi 41 kali. Buat apa Ustaz? Sekalian diruqyah. Kalau belum mempan dalam 1 minggu, telepon saya. Cara terakhir ada. Saya tanya, kenapa ibu? Suami saya malas sholat Ustaz. Gak mau sholat dia. Sudah dibacakan doanya. Udah Ustaz. Berapa kali? 41 kali. Tidak mempan? Tidak. Berapa hari? 7 hari Ustaz. Ya udah. Kalau tidak mempan, kirimkan foto suami ibu 4 kali 6. Buat apa Ustaz? Saya tempel di surat Yasin nanti. Sudah benar sholat dia Ustaz. Ada doanya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan doa yang indah untuk anak, untuk suami, untuk istri yang malas salat. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang istiqamah dalam salat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak-anak keturunan kami Allah yang malas salat, jadikan mereka cinta salat dan istiqamah dalam salat. Suami kami yang malas salat, istri kami yang malas salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan kabulkan doa dan permohonan kami. Insyaallah aman. Insyaallah suami ibu akan Allah jadikan orang-orang yang mengistiqomahkan salat. Sholatnya udah istiqomah, rezekinya lancar, hidupnya aman, jauh dari persoalan, dekat kepada kebaikan, akan menjadi manfaat, hidupnya senantiasa berkah, Allah jauhkan musibah. Ada orang yang banyak uang, tapi jauh dari kata bahagia. Hartanya tidak pernah kurang, tapi satu yang tidak pernah ditemukan, yaitu kata bahagia. Ada jumlah uangnya ratusan miliar, datang ke dokter nggak bisa makan. Ditanya sama dokter, kenapa Pak? Itu dokter, saya sudah 3 minggu nggak bisa makan. Makan kacang sedikit, sakit dengkul, sakit telapak kaki. Dokter bilang ini namanya asam aurat. Datang lagi ke dokter, dok, kalau makan yang agak pedas sedikit, lambung nyeri, dokter bilang itu potensi lambung. Mulai besok Bapak jangan banyak makan yang berminyak-minyak. Seperti apa dokter? Tangki dan kompor.
Ternyata sebanyak apapun yang kita punya tidak bisa menjamin apapun dari hidup. Yang bisa menjamin kita adalah dekatnya kita kepada Allah. Kalau hidupnya sudah dekat melalui sujud, dia selalu taat kepada Allah, maka Allah turunkan rahmat. Allah memanggil hambanya yang bernama Syafi'uddin. Seperti apapun Syafi'uddin, seperti apapun selama ini, tapi ketika berdiri di hadapan Allah, Allahu Akbar, Allah memandang Syafi'uddin sebagai kekasihnya satu-satunya. Seperti apapun Pak Slamet Karyanto, ya mas, nggak apa-apa mas. Seperti apapun Pak Slamet Karyanto, ketika sudah Allahu Akbar, Allah memandang Slamet Karyanto sebagai hambanya yang paling dicintainya. Beda dengan makhluk, 1000 kebaikan akan hilang hanya karena satu kesalahan. Tetapi bagi Allah 1000 kesalahan Pak Slamet akan dihilangkan karena satu kebaikan. Pak Slamet bertaubat kepada Allah. Ya Allah, dulu 2 periode ya Allah. Enggak aman Pak, aman Pak. Nggih, aman niku Pak. Tapi Allah memandang Pak Slamet, Masya Allah, ini hambaku, kata Allah. Ya ibadi, wahai hambaku yang bernama Slamet Karyanto, kesalahanmu di masa lalu sudah aku maafkan, kekeliruanmu di masa yang lampau sudah aku ampunkan. Dengan catatan ke depan engkau harus lebih baik. Allah adalah zat yang menerima taubat. Allah adalah zat yang maha baik. Maka kebaikan Allah itu tidak bisa diukur apapun di dunia ini. Kebaikan Allah adalah kesempurnaan hidup kita. Maka berbahagialah para jamaah ingkang kula muliakan sedanten. Kita mulai hari ini dengan kalimat Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Melangkah dengan lebih baik, mohon ampunan atas kesalahan masa lalu, kemudian perbaiki langkah masa yang akan datang. Insya Allah Allah jamin keselamatan dari dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mumpung masih banyak guru-guru kita, nanti tanya sama kiai-kiai, kenapa hati saya begitu sulit khusyuk Pak Kiai waktu sholat? Padahal saya sudah mengakui kekeliruan saya selama ini Pak Kiai. Insya Allah nanti Pak Kiai akan memberikan nasihat-nasihat yang terbaiknya. Ibu tidak usah khawatir. Ibu yang duduk malam ini, dari mulai berangkat dari rumah hingga kita pulang nanti, insya Allah kita tidak akan pernah dikurangi cucuran rahmat yang turun untuk kita malam ini semuanya. Amin. Malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita senang menaungi kita semuanya. Dan kemudian dilihat satu persatu namanya. Oh, ini Pak Kades Sakhusyam, ini ada Kiai Nur Hasan, ini ada Kiai Syaibani, kemudian di sampingnya ada Kiai Samsuddin, ada Pak Slamet Karyanto, ada orang-orang baik, semuanya ditulis oleh malaikat-malaikat Allah. Dilaporkan kepada Allah, ya Allah, hambamu yang bernama Kiai Syaibani malam ini duduk di majelis ilmu. Dia tahu ya Allah, tapi walaupun dia tahu ya Allah, tetapi dia masih mendengarkan nasihat-nasihat itu ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Geser lagi ke sebelahnya. Di sebelahnya ada Kiai Samsuddin ya Allah, mendengarkan nasihatmu ya Allah, melalui seorang yang bernama Zain Muhsin. Padahal Zain Muhsin belum tentu lebih baik, belum tentu Zain Muhsin lebih pintar, belum tentu Zain Muhsin lebih alim dari Kiai Samsuddin, tapi beliau masih mau mendengarkan. Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, tulis nama hambaku yang bernama Samsuddin dan catat dia sebagai ahli surga. Wah, ini semuanya sedang dicatat oleh Allah. Maka nanti kalau pulang dari majelis, yuk kita perbaiki sikap, perbaiki ibadah, insya Allah hidup kita lebih berkah. Amin. Yang berikutnya, kurangi hal yang tidak manfaat. Bu, ibu, ya,
Masih suka majelis taklim? Masih. Ya, kalau di sini majelis taklimnya hari apa Pak Kades? Hari Jumat. Berarti seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Pimpinannya Pak Kades juga? Oh beda? Siapa? Ustaz Syafiuddin? Oh beliau. Sudah berapa tahun Ustaz? Sudah lama ya? Sudah belasan tahunnya. Ustaz digaji juga? Hah? Masa sih? Serius Pak Kiai? Boleh dong anggarkan melalui dana desa. Aduh macam tak ada dana. Hah? Iya, jangan kalimat ikhlas itu menjadi alasan kita tidak ngasih sama beliau. Sebenarnya pulangnya ya mun bedengkan lagi ya kan. Siapa tahu nanti Pak Dewan kita, calon Dewan kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan jangan banyak-banyak Pak Kade, Pak Selamat ya. Aduh siap ya kok. Siap. Tua akiman terteti ya. Doakan mudah-mudahan ini betul-betul diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi mulai besok ketika sudah saudara mulai dilantik, dari situlah bismillah sisihkan dana. Untuk apa? Untuk ustadz, guru ngaji dan fardu kifayah. Insya Allah tidak usah banyak-banyak. Memberi itu Pak Selamat. Nah ini ke Pak Selamat sebagai penutup. Ya Pak Selamat, memberi itu tidak mesti banyak dulu Pak Selamat. Boleh saya tanya Pak Selamat, kalau uang 10.000 bagi 2 berapa? 5.000. Oh masih pinter Pak, masih Pak. Yeah. 5.000 masih mau bagi tidak? 5.000-nya mau dibagi? Baik. Kalau 10.000, kalau 100.000 bagi 2 berapa? 50.000. Masih mau berbagi tidak? Masih 100.000. Naik lagi. 1 juta bagi 2. Mau berbagi? Udah mulai berubah, insya Allah. Tadi mau, nah sekarang udah mulai insya Allah nih. Ini meragukan nampaknya ini. 10 juta bagi 2, 5 juta. Mau berbagi? Tidak Pak Ustaz. Nehi. Berbagi nggak usah nunggu banyak. Berbagi itu di saat sedikit. Yang Allah minta pun dalam kewajiban nggak banyak. Yang zakat mal, zakat profesi dan zakat pertanian juga nilainya tidak lebih dari 2,5%. Nah, ini mumpung banyak juragan-juragan sawit ini. Wahai juragan-juragan sawit, harga sawit di sini berapa? Berapa? 2.000 loh, kok murah sekali? 2.000 ya Pak. Wah di kampung saya itu kelapa sawit 3.800 Pak. Kelapa sawit Pak. Kelapanya 3.000, sawitnya 800 Pak. Mau kok serius amat sih Bapaknya. Berbagi itu nggak usah nunggu banyak. Mumpung masih sedikit, segera bagi. Sebab nanti kalau ditumpuk banyak nggak mungkin. Sulit. Maka sebelum itu bertumpuk dan semakin banyak dan semakin sulit untuk kita berbagi, mulai sekarang ambil celengan kecil. Nih, untuk masjid. Oh, di rumah kalau perlu Pak Kades ada 5 celengan. 1 untuk masjid, 1 untuk pesantren, 1 untuk panti asuhan, 1 untuk majelis taklim, 1-nya untuk anak yatim piatu. Jangan banyak-banyak. Kali 1.000 saja itu baru 5.000. 1 bulan cuma 150.000. Berjalan naikin lagi 5.000. Berarti sehari 25.000. 1 bulan berarti 750.000. Selesai urusan Pak. Kalau nunggu banyak nggak mungkin. Sebelum Allah yang mengambilnya. Kalau Allah yang mengambil bahaya. Kalau Allah yang ngambil bahaya Pak. Saya tutup karena waktunya sudah malam. Waktunya sudah malam. Ini sudah hampir 1,5 jam. Saya katakan tadi kenapa? Karena kejadian sama saya sendiri Pak.
Ini biar jadi pelajaran. Sekilas itu tidak salah, tapi bagi Allah itu masalah. Saya ini dari tahun 94 sudah dikenal ahli ruqyah, Pak. Ruqyah di televisi baru dikenal tahun 2000 sekian. Tahun 94 saya sudah biasa meruqyah orang. Sekitar 10 tahun yang lalu saya ditelepon oleh orang Tionghoa. Boleh minum, Pak, ya? Udah kering ini. Bismillah, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini biar belajar kalau ternyata kalau cara Allah itu luar biasa, Pak. Jadi saya ditelepon oleh seseorang, kebetulan dia Tionghoa. Selamat pagi Pak Kiai. Pagi. Iya, ada apa, Pak? Begini Pak Kiai, saya dengar Pak Kiai itu ahli luqyah. Hah? Maksudnya apa nih kok? Luqyah. Luqyah apa, Pak? Usir setan. Oh, ruqyah. Luqyah. Terus kenapa, Pak? Saya punya adik sudah 1 bulan kemasukan, Terus bisa nggak Pak Ustadz luqyah adik saya? Dalam hati saya, biasanya yang saya ruqyah itu Muslim. Ini Tionghoa. Agamanya Konghucu. Wah, bisa saya coba ini. Bisa tes ini. Lagian sepertinya uangnya menjanjikan ini. Jadi gimana kok? Ya, rumah saya dekat Polsek. Polsek Utara. Oh, boleh. Saya datang ke sana, ternyata adiknya betul-betul sakit dalam kondisi yang ngamuk. Karena saya percaya kepada Allah, bukan saya yang menyembuhkan. Bacaan itu hanya wasilah. Sementara keyakinan itulah yang mendekatkan kita kepada Allah. Mau seperti apapun bagusnya bacaan kita, tapi kalau kita tidak yakin kepada Allah itu percuma. Akhirnya dengan izin Allah, hanya dihitung 2, paling lama 3 menit, anak yang kemasukan selama 1 bulan gak sembuh-sembuh, sembuh, Pak. Hanya dibacakan Fatihah. Fatihah saja. Fatihah, kemudian saya tambah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan kemudian tambah Alif Lam Mim, kemudian Ayatul Kursi dan surah Al-Baqarah yang terakhir. 3 menit paling lama. Setelah sembuh, ujian datang ke saya. Dari mana? Nanya harga. Wah, Pak Kiai hebat, Ada yang ngai 1 bulan tala sembuh-sembuh, Pak Kiai cuma tepuk 3 menit dia punya setan lali, Mulai sifat kemanusiaan saya bangkit, Kiai. Yang namanya manusia benda sedikit kan tidak mau. Jadi ini macam mana Pak Kiai? Oh, gampang kok. Ini tadi jinnya 5. Motif ekonomi muncul. Yang saya khawatir kalau kades juga motifnya sama dengan saya. Jadi ini jinnya 5. Oh, berarti ini ngitungnya dari mana, 1 jin itu 500.000. Hanya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu kecil, Kecil katanya. Astagfirullah. Apa saya ngomong 400? Akal muncul. 5 kali 500, 2.500.000. Saya tanya, kok ini meminta garansi tidak? Setan pakai garansi, pakai. Setahun, 2 tahun atau 5 tahun? Oh, ngai minta yang 5 tahun. Oh, 5 tahun lebih mahal, Tak apa, aku bayar lah. Yang penting adek ngai bisa sembuh, talak masuk setan lagi, Serius ini, Pak. Ya udah kok. Nego, akhirnya 4 juta. Hanya 3 menit menghasilkan 4 juta. Itu belum seberapa. Bagaimana dengan tanda tangan kades? Bila agak saya nak ngomongin kades. Oh, manas nampak Pak Kades nih. Balik aku tak salim kata dia. Wah, berat lah urusan macam ni. Akhirnya saya pulang, Pak. Allah menjawab lain. Baru keluar saya, Pak, dari gang orang itu,
saya nabrak orang. 4 juta abid ngai bayar sepeda motor 2.500.000 punya orang habis dia punya bayar dokter 500 tambah lagi 1 juta ngai cuma kebagian 500 ternyata kata Allah cuma nggak gini saja Zen Musin jangan macam-macam dengan hukum itu bukan hakmu kamu mengambil punya orang itu Allah cuma menyisakan saya 500.000. Kelihatannya baik-baik saja dan itu kerja loh Pak. Dan itu adalah meruqyah orang. Tapi ternyata Allah memandangnya berbeda. Kesimpulannya adalah berhati-hatilah tentang hidup. Sebab yang kita pandang baik belum tentu itu baik dalam pandangan Allah. Tapi itu ketika sesuai dan lurus dengan pandangan hukum Allah dan Rasulnya, maka insya Allah itulah yang terbaik dalam hidup kita. Semoga pertemuan ini menjadi kebaikan dan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan kita diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dan Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat ketika memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Penuhi masjid kita dengan ibadah mahdhah dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Terima kasih kepada para kiai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren, kepada Pak Selamat dan kemudian Pak Kades, serta para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkhusus kepada ibu-ibu. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak kelakar. Ini semata-mata biar ibu tidak ngantuk. Kalau sayanya lebih dari kata ngantuk. Tapi saya paksakan karena ini memang sudah diundang oleh teman-teman panitia. Terima kasih untuk seluruh panitia. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih untuk Jamiatul Hadrah. Ya, tetap semangat bersolawat demi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.